Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Fuzi Rahmawati dari SMA Negeri 4 Surakarta. Saya Rangga Pamungkas dari SD Negeri Morerejo, Kota Surakarta. Saya Meli Banada dari SMP Negeri 23 Kota Surakarta. Saya Nurafidah Pujiningsih dari SMK Negeri 1 Surakarta. Saya Ugun Wijaya dari SMK Negeri 9 Surakarta. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik yang meliputi sebagai pengamat, coach, dan kuci. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mei. Waalaikumsalam Pak Rangga. Bagaimana kabar Ibu hari ini, Bu? Alhamdulillah saya sehat Bapak. Bagaimana kabar Bapak juga hari ini? Alhamdulillah saya baik juga ini, Bu. Ini sebelum kita memulai kegiatan coaching pada siang hari ini, saya di sini berperan sebagai observer atau pengamat yang akan mengobservasi kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan nantinya. Baik Bapak. Terus ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi yang akan saya lakukan ini, Bu. Jadi saya harapkan dalam percakapannya nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi presence, yaitu kehadiran penuh, Ibu ya. Terus mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentu dengan teknik rasa. Baik Bapak. Dan tentunya saya berharap dalam proses percakapan ini nanti ketika Ibu sedang melaksanakan proses coaching, Ibu juga menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Baik Bapak. Nah, itu tadi adalah hal-hal yang akan saya jadikan acuan untuk rubrik penilaian dalam mengamati kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan dengan coacher. Nah, kira-kira bagaimana Bu? Bisa memahami ya Bu ya? Bisa Bapak, tentu saja. Ya, oke, baik Bu. Sebelum dimulai proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Bu. Baik Bapak, silakan. Baik Bu, ini untuk pertanyaan yang pertama ya Bu ya. Kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan ini nanti? Yang pertama yang akan saya kembangkan ada dua hal Bapak. Salah satunya adalah mendengarkan aktif, sedangkan yang kedua adalah mengajukan pertanyaan berbobot nanti menggunakan teknik rasa. Baik, luar biasa sekali Bu. Jadi nanti yang ingin dikembangkan adalah kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Ya. Nah, kemudian dari dua kompetensi ini kira-kira bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nantinya? Ya, iya Bapak. Untuk kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif, supaya nanti saya bisa menggali potensi atau kekuatan coaching sehingga bisa menemukan solusi yang tepat dari permasalahan yang saya hadapi. Oh, oke, siap. Baik Ibu, memang mendengarkan aktif itu adalah satu kunci untuk bisa menggali banyak hal dari seorang coach ya nantinya itu ya Bu ya. Ya, betul sekali Bapak. Baik, untuk pertanyaan terakhir nih Bu. Ini perihal indikator ketercapaian, kira-kira apa tolak ukur yang bagaimana terkait indikator pencapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapannya ini nanti?
Indikator ketercapaian yang ingin saya tuju adalah bahwa nanti saya ingin menerapkan alur tirta secara runtut, Bapak. Kemudian saya bisa menggali ide-ide Coach C sendiri agar Coach C bisa menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi. Ya, baik Bu. Semoga semua yang Ibu rencanakan bisa tercapai dalam proses kewajiban ini nanti. Mungkin saya rasa cukup itu saja yang ingin saya tanyakan. Setelah ini silakan Ibu untuk memulai proses coaching dengan Koaja dan saya berharap proses percakapan ini nanti berjalan lancar sesuai dengan yang Ibu harapkan. Baik Bapak, terima kasih. Semangat selalu ya Ibu ya. Siap Bapak. Assalamualaikum Ibu Nur. Waalaikumsalam Ibu Nada. Senang sekali bertemu kembali dengan Ibu Nur hari ini. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah saya baik Ibu. Semoga Bu Nada juga hari ini baik, hari ini sehat. Alhamdulillah saya juga baik Ibu. Bagaimana aktivitas Bu Nur hari ini? Amankah? Semua berjalan dengan lancarkah Ibu? Ya, sebenarnya aman Bu, semua berjalan dengan lancar. Tapi ada hal yang ingin saya bicarakan dengan Ibu Nada. Jadi akhir-akhir ini Bu, saya itu merasa frustasi gitu Bu dengan kelas saya. Jadi banyak siswa di kelas saya itu tampaknya itu pasif gitu, kayak acuh gitu di saat pembelajaran berlangsung. Apa tujuan yang Ibu capai dari sesi coaching ini Ibu? Iya Bu, saya ingin membuat murid saya aktif, ikut berpartisipasi dalam pembelajaran saya dan mereka juga antusias ketika mengikuti pembelajaran di kelas saya. Baik Ibu, apa definisi tujuan akhir yang ingin Ibu inginkan? Iya Bu, jadi saya ingin anak-anak saya nanti bisa memahami pembelajaran yang saya berikan dan mereka juga bisa mengikuti pembelajaran tersebut dengan antusias gitu Bu. Jadi mereka bisa ikut berpartisipasi di dalam kelas pembelajaran saya berlangsung begitu Bu. Saya paham bagaimana perasaan Ibu Nur. Ibu Nur bisa ceritakan lebih detail tentang situasi di kelas Ibu saat ini? Iya, tentu saja Bu Nada. Jadi ketika saya menjelaskan materi di kelas saya itu saya memberikan kesempatan mereka untuk bertanya begitu Bu. Tetapi saya melihat itu hanya sedikit sekali siswa yang merespon. Jadi sebagian besar dari mereka itu hanya diam dan bahkan yang lain itu merasa tidak tertarik begitu Bu. Jadi saya sendiri tuh merasa bingung gitu Bu. Kenapa mereka kok tidak antusias ketika saya mengajar di kelas itu begitu Bu. Jadi tidak antusias ya Bu ya ketika mengikuti pembelajaran Ibu Nur. Ketika Ibu Nur menjelaskan materi, kemudian memberikan pertanyaan, sebagian besar hanya diam, tidak merespon. Betul Bu. Jadi ini memang tantangan yang umum Ibu di kelas Ibu. Apa kiranya nanti yang akan Ibu lakukan selanjutnya dalam pembelajaran Ibu? Serta peluang apa yang akan Ibu ambil nanti? Baik, jadi saya sudah mencoba beberapa metode Bu, seperti diskusi kelompok, kemudian saya juga sudah melaksanakan game atau permainan di kelas saya, tetapi hasilnya itu belum sesuai dengan yang saya harapkan begitu Bu. Jadi siswa itu masih tampak tidak acuh begitu. Baik, mari kita telaah lebih dalam ya Ibu Nur. Apa yang biasanya Ibu lakukan untuk membangun suasana kelas yang interaktif? Baik, jadi saya biasanya itu memberikan instruksi tugas itu dengan jelas begitu Bu. Dan di akhir pembelajaran saya biasanya memberikan kesempatan kepada murid untuk bertanya gitu. Tapi mereka itu memang seringkali itu tidak bereaksi. Nah, di sini saya khawatir begitu Bu. Jadi apakah mereka itu mengerti materi yang sudah saya ajarkan di kelas itu? Kira-kira upaya apa yang bisa Ibu lakukan supaya siswa berperan aktif dalam pembelajaran nanti, Ibu Nur? Ya, Ibu. Jadi saya mulai berpikir ini, Bu. Jadi mungkin nanti saya akan memulai dengan ini, Bu, ice breaking di awal pembelajaran saya. Jadi dengan harapan mereka bisa fokus mengikuti pembelajaran saya dan nanti mungkin saya akan melakukan teknik ini, Bu, mindfulness gitu. Jadi saya berharap ini bisa membantu mereka itu lebih siap belajar, kemudian fokus terhadap materi yang sudah saya ajarkan di kelas.
Dan mungkin nanti saya juga bisa membagi kelas saya, Bu. Biasanya kami kan melakukan presentasi dalam kelompok besar. Nah, nanti saya mencoba untuk membuat kelompok kecil saja, mungkin yang terdiri dari 4 siswa begitu. Jadi mereka bisa belajar satu sama lain gitu, Bu, melalui rekan sejawat mereka. Wow, bagus sekali ya Ibu Nur idenya. Jadi mereka tidak hanya mendengarkan penjelasan materi dari Ibu, tetapi mereka juga bisa terlibat langsung. Iya, betul sekali, Bu. Dan mungkin nanti saya juga bisa memberikan reward, Bu, untuk mereka berupa pujian atau umpan balik positif begitu, Bu. Jadi saat mereka berpartisipasi, saya bisa memberikan reward tersebut. Jadi meskipun ini hal kecil gitu, Bu, tapi saya yakin hal ini bisa meningkatkan kepercayaan diri mereka sehingga mereka bisa ikut aktif dan antusias dalam pembelajaran saya. Ya. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu tambahkan? Iya, Bu. Mungkin nanti saya juga akan mencoba menyesuaikan materi yang saya ajar dengan mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Jadi saya berharap ini juga nanti sesuai dengan minat mereka. Sebagai contoh, ketika saya mengajar nanti adalah description text, nanti mereka bisa menjelaskan atau mendeskripsikan tempat tinggal mereka atau mungkin tempat-tempat wisata yang berada di daerah mereka. Sangat tepat Ibu Nur. Jadi mengaitkan materi dalam kehidupan sehari-hari atau hobi sehingga bisa membuat pembelajaran yang lebih relevan ya Ibu Nur ya. Mulai dari ini sangat tepat mengaitkan. Sangat tepat Ibu Nur. Jadi mengaitkan materi dalam kehidupan sehari-hari atau hobi mereka sehingga nanti membuat pembelajaran lebih relevan ya Ibu. Iya, terima kasih sekali Bu Nada. Saya merasa lebih optimis setelah berbicara dengan Bu Nada. Saya yakin setelah ini saya bisa membawa perubahan yang lebih baik di dalam pembelajaran kelas saya. Kemudian kira-kira kapan nanti Ibu Nur akan melaksanakan aksi ini? Tentu secepatnya Bu. Kebetulan besok saya ada jam ke-5-6. Nanti sebelumnya saya akan membuat RPP terlebih dahulu. Setelah itu nanti saya akan segera mengaplikasikan rencana yang sudah saya paparkan tadi. Siapa saja nanti yang kira-kira akan Ibu libatkan dalam rencana paparan ini? Ibu? Iya, baik Bu. Jadi tujuan utama saya adalah murid. Jadi tentunya yang pertama terlibat adalah murid. Kemudian nanti saya juga akan melibatkan rekan sejawat saya, Bu. Jadi mungkin nanti bisa Bapak Kepala Sekolah dan juga beberapa guru senior untuk mendampingi saya, mensupervisi ketika saya mengajar sehingga saya tahu kira-kira kekurangan apa yang bisa saya perbaiki untuk pembelajaran ke depannya. Wah, luar biasa sekali ya Bu Nur. Bu Nur sudah memaparkan semua rencana yang akan segera dilaksanakan. Saya senang mendengarnya Ibu. Jangan ragu untuk menghubungi saya jika nanti ada yang ingin dibahas lebih lanjut. Ingat Ibu, proses ini tentu memerlukan waktu. Jadi bersabarlah dan selalu semangat ya Ibu Nur. Baik Bu Nada, terima kasih atas dukungannya. Baik Ibu, saya tunggu kabar selanjutnya ya Ibu. Setelah Ibu melaksanakan rencana aksi yang Ibu paparkan tadi, saya rasanya tidak sabar Ibu ingin mendengar cerita Ibu selanjutnya. Tetap semangat Ibu Nur. Terima kasih, saya akan segera mengabari Ibu Nada. Ya, sama-sama Ibu Nur. Baik Ibu, tadi saya sudah mengamati proses coachingnya dan sudah ada beberapa catatan dari saya. Sebelumnya ini saya ingin menanyakan beberapa hal, yaitu yang pertama itu apa yang sudah Ibu lakukan dan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian coaching Ibu. Ya, tentu saja yang pertama saya menerapkan alur Tirta Bapak sebagai coach dan coach, yang mana saya sudah berusaha menjadi mitra yang baik dengan Ibu Nur Afidah dan semuanya berjalan dengan lancar. Nah, kira-kira potensi apa lagi yang ingin dikembangkan? Saya dengan Ibu Nur, kami sama-sama menerapkan teknik stop Bapak. Lalu kami juga melakukan kehadiran secara penuh. Terima kasih Bu. Sebuah proses yang sangat baik
dan semoga bisa berdampak bagus pada Ibu ke depannya nanti. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Demikian praktik coaching untuk supervisi akademik. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima Terima kasih.